Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, sebelum kita berdoa, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan harapan. Yang pertama, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki keinginan, harapan, dan membuka diri untuk memperoleh hidayah. Untuk mempermudah memperoleh hidayah, yang pertama kita harus bertauhid, yang kedua kita senantiasa membaca Al-Qur'an, yang ketiga kita senantiasa belajar agama, yang keempat kita senantiasa mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, yang kelima kita senantiasa bertobat kepada Allah, dan yang keenam adalah berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh kita gemar untuk melaksanakan sholat, dan yang kedelapan adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa menginginkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah berupa kebenaran dan berupa taufik sehingga kita mudah untuk melaksanakannya. Sebagaimana doa yang sering kita pintakan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berilah kami yang benar itu kelihatan benar sehingga kami mudah untuk melaksanakan, dan berilah kami kelihatan yang salah itu adalah nampak dengan salah sehingga kami mudah untuk meninggalkannya. Wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Maka hendaknya kita berusaha untuk senantiasa menjemput hidayah. Kita senantiasa memohon kepada Allah senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dalam setiap hidup dan kehidupan ini, karena inilah yang akan menjaga diri kita agar senantiasa istiqomah di dalam kebenaran. Banyak orang yang tidak bisa menembus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena memang hatinya sudah membatu, terutama adalah orang-orang kafir. Karena kafir itu hasilnya, kafaro itu artinya adalah menutup diri. Jadi sudah menutup dari jalan-jalan kebenaran, menutup dari cahaya, menutup dari hidayah, menutup dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk senantiasa mendapatkan hidayah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita hendaknya senantiasa bertauhid, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sumber pokok dari ajaran Islam, yaitu bertauhid dengan ikrar persaksian kita
yang sangat kita pentingkan, yaitu la ilaha illallah. Orang yang menginginkan hidayah akan senantiasa terhindar dari kemusyrikan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah pada orang-orang yang senantiasa berbuat syirik. Bagaimana pesan Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjukan. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mentadaburi Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah wahyu Allah, satu-satunya mukjizat Nabi yang masih kita nikmati sekarang, yaitu Al-Quran. Hendaknya terus menerus kita menjemput hidayah melalui kita gemar untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahami, dan setelah itu mengamalkan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, agar kita mudah dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa belajar agama, belajar tentang dinul Islam. Seseorang tidak belajar agama, dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pesan Allah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang menginginkan kebaikan, yaitu berupa petunjuk agama, barang siapa nanti dia dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan difahamkan dalam agamanya. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuatnya memahami agamanya. Ini hadis riwayat Bukhari yang sangat terkenal sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk belajar agama terus menerus sampai kapan? Sampai akhir hayat. Kemudian yang keempat, tentunya kita dengan berusaha mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha dengan niatan yang kokoh, dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah dan dengan diiringi menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pesan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Seandainya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, pasti itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Karenanya pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar di sisi kami, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Al-Quran surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Jadi kita ini sering memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami kepada jalan yang lurus. Berilah kami hidayah jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita gemar-gemar sering-seringlah bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang terus dalam niatan berlumur dosa dan niatan bermaksiat, sementara dia tidak ingin kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah jalan-jalan supaya kita mendapatkan petunjuk. Karena yang bisa memberi petunjuk hanya Allah.
Yang bisa memberi hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibarat sinyal ini harus bisa connect. Apabila orang itu sesuai dengan sinyalnya, yaitu sinyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam jamaah sekalian adalah senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, sungguh ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Bagaimana pesan Allah dalam surat Ali Imran ayat 101. Jadi sejalan dengan permohonan kita supaya diberi petunjuk jalan yang lurus, apa itu? Yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, yaitu As-Sunnah yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita secara rutin mengerjakan sholat, terutama sholat yang fardu, sholat yang maktubah, sholat yang diwajibkan. Jadi orang yang gemar melaksanakan sholat, dia akan mudah menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan jamaah sekalian, agar kita dimudahkan dalam mendapatkan hidayah Allah, adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena teman yang soleh, teman yang baik, akan menyeru kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila memiliki teman yang buruk, dia akrabnya dengan teman yang tidak baik, yang tidak soleh, maka dia akan menjauhkan diri dari menyeru kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengikuti hidayah, maka dia akan bersama orang-orang yang soleh. Barang siapa yang mengikuti kesesatan, dia akan bersama orang-orang atau bersama teman-teman yang buruk. Inilah jamaah sekalian secara sekilas upaya kita untuk mendapatkan kemudahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian, dan Allah memudahkan bagi kita untuk mencurahkan hidayahnya kepada kita, sebagaimana yang sering kita ucapkan, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, dan mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.